Shalom Bapak Ibu, selamat datang kembali di Renungan Singkat STT Saint Paul Bandung. Hari ini saya akan memberikan renungan singkat dari Mazmur 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Judulnya adalah Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terkadang kita bertanya bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Bahkan mungkin itu adalah pertanyaan yang sering kali kita ingin tahu jawabannya. Karena banyak orang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Mungkin ada yang menjawab, oh dengan kita mendapatkan pekerjaan yang baik kita akan bahagia. Atau misalnya kalau kita punya pacar yang cantik atau yang cakep atau yang ganteng, kita akan bahagia. Atau mungkin ketika kita memiliki kestabilan secara finansial, maka kita akan bahagia. Atau dengan rumah yang bagus, rumah yang mewah, maka kita akan bahagia. Memang setiap orang memiliki standar kebahagiaan yang berbeda, dan terkadang itu adalah jawaban-jawaban yang sering kali kita dengar supaya seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Namun ada satu kisah yang menarik dari salah satu penyanyi yang dahulu sudah ada, tapi sayang sekarang sudah tidak ada. Tapi beliau pernah mengatakan hal ini, bahwa saya berharap semua orang itu bisa merasakan yang namanya kekayaan dan ketenaran, supaya mereka tahu bahwa itu bukan kunci dari kebahagiaan. Jadi apa yang dapat membuat kita bahagia? Sebenarnya jawabannya adalah di dalam Mazmur 119 tadi yang kita sudah baca. Saat kita berpegang pada firman Tuhan dan pada perintahnya, lalu kita belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita akan memiliki kehidupan yang bahagia. Namun dalam hal ini, kehidupan yang bahagia bukan berarti kita terlepas dari masalah. Namun hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di saat kita berpegang pada firman Allah, bahkan di saat kita mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan dalam hidup kita, atau menyedihkan, atau membuat kita marah, tapi kita tetap bisa merasakan adanya sukacita dan damai sejahtera dan kebahagiaan itu dalam diri kita sendiri. Misalnya dalam Markus 12 ayat 30, di situ dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hal ini merupakan hukum yang langsung dikatakan oleh Tuhan kepada kita dan untuk kita belajar menaati hal ini. Bapak Ibu teman-teman, jika kita memperhatikan dari Markus 12 ayat 30 ini, jika kita belajar untuk menerapkan itu dalam kehidupan kita akan melihat segala sesuatu itu dengan kacamata kasih kepada sesama, kepada diri kita sendiri, bahkan kepada musuh kita. Mungkin hal ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, tapi di saat kita memiliki kasih itu, dan kita belajar untuk menerapkan kasih itu di dalam hidup kita, bahkan di saat seseorang berperilaku tidak enak kepada kita, kita belajar untuk mengasihi dia, dan mengasihi dia dengan cara mengampuni dan juga menerima. Dan saat kita berhasil melakukan itu, saya jamin pasti hidup kita akan menjadi lebih bahagia daripada kita menyimpan segala kemarahan yang kita miliki. Lalu contoh lainnya adalah
ada bagian dalam firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, jangan khawatir, bahkan burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Dan itu adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk kita terapkan, karena kita dalam kehidupan ini banyak pergumulan dan masalah yang kita hadapi, yang seringkali membuat kita khawatir. Tapi di saat kita belajar untuk menerapkan itu di dalam kehidupan kita akan bergantung penuh sama Tuhan. Dan di saat kita bergantung penuh kepada Tuhan, kita memiliki sosok yang lebih besar yang kita bisa bergantung, maka hidup kita akan menjadi lebih lega dan kita akan bisa merasa lebih bahagia di saat kita mengalami permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Dan sebenarnya masih banyak perintah-perintah lain yang bisa membawa kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi memang perintah-perintah Tuhan itu semuanya sudah tertulis dengan lengkap di dalam Alkitab. Saya suka menganggap Alkitab ini sebagai buku panduan kehidupan. Karena memang kalau kita perhatikan lebih lagi, segala sesuatu yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, semua itu sudah tertulis di Alkitab. Jadi anggaplah kita punya buku manual, atau misalnya kita baru beli HP atau beli laptop, atau bahkan misalnya beli mobil, kita akan mendapatkan buku manual itu. Tapi terkadang kita kalau misalnya kita hanya menggunakan firman Tuhan itu hanya sebagai buku manual, itu tidak cukup. Karena seakan-akan kita hanya membaca buku manual itu, tapi kita tidak menerapkannya dalam kehidupan ini. Sama juga seperti misalnya kita membeli handphone baru, lalu kita membaca buku manualnya, tapi handphonenya tidak pernah dipakai. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin sangat aneh. Sama juga seperti ini. Kalau misalnya kita sudah mengetahui perintah-perintah Tuhan, mengetahui itu tidak cukup, Bapak Ibu, tapi kita harus belajar untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita. Jadi, sebagai kesimpulan dari renungan ini, bahwa hidup yang bahagia itu adalah saat kita belajar untuk menerapkan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita bisa merasakan kebahagiaan bahkan di saat kita sedang merasa sedih, marah, kesal, ataupun sedang terpuruk. Karena firman dan Tuhan itu bersama dengan kita. Demikian renungan pada hari ini. Biarlah renungan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.